Marcus Thuram masuk dalam sejarah Liga Champions. Gol yang dicetaknya melawan Barcelona hanya 30 detik setelah peluit awal adalah gol tercepat di semifinal sepanjang sejarah turnamen ini. Pemain asal Prancis tersebut berhasil mencatatkan pencapaian luar biasa dalam pertandingan yang juga menandai kembalinya dirinya sebagai starter setelah 3 pertandingan absen karena cedera. Denzel Dumfries tampil luar biasa dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions antara Barcelona dan Inter Milan yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Pemain asal Belanda tersebut terpilih sebagai pemain terbaik, MVP, pertandingan setelah mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Ini menjadi pencapaian luar biasa bagi Dumfries, yang menjadi pemain pertama dalam sejarah Inter yang berhasil mencetak 2 gol di semifinal Liga Champions. Berdasarkan laporan Opta, pencapaian tersebut membuat Dumfries menorehkan namanya dalam buku sejarah klub. Karena terakhir kali seorang pemain Inter mencetak 2 gol dalam pertandingan fase knockout Liga Champions adalah 15 tahun yang lalu, yaitu Diego Milito pada final 2010. Performa Dumfries sangat vital dalam menjaga peluang Inter untuk melaju ke final, meskipun menghadapi Barcelona yang dikenal dengan permainan menyerang agresif. Pemain berusia 27 tahun ini menunjukkan kualitasnya dengan gol-gol yang sangat penting, yang membuat timnya tetap berada dalam perburuan untuk lolos ke final. Keberhasilan Dumfries di laga ini menjadi bukti kualitas dan ketangguhan Inter Milan, yang meskipun tampil lebih defensif, tetap mampu memberikan ancaman terhadap Barcelona yang bermain sangat dominan. Dengan hasil imbang 3-3, peluang Inter untuk mencapai final masih terbuka lebar, dan banyak yang berharap Dumfries bisa melanjutkan performa impresifnya di leg kedua mendatang. Peluang Lautaro Martinez untuk tampil pada leg kedua semifinal Liga Champions antara Inter Milan dan Barcelona di San Siro semakin tipis. Penyerang Argentina itu mengalami cedera pada otot paha kiri di babak pertama pertandingan kontra Barcelona di Montjuic dan harus menghentikan permainannya. Lautaro dijadwalkan menjalani tes medis besok untuk menilai sejauh mana cedera yang dideritanya. Sementara itu, kabar lebih baik datang untuk Benjamin Pavard. Bek Prancis ini, yang absen sejak cedera pergelangan kaki yang dialaminya saat pertandingan melawan Roma, masih memiliki peluang untuk kembali beraksi. Staf medis Inter akan terus memantau kondisi Pavard dan menilai perkembangannya setiap hari. Kedua pemain ini sangat diharapkan dapat membantu tim dalam menghadapi Barcelona untuk memperebutkan satu tempat di final Liga Champions musim ini. Legenda sepak bola Thierry Henry memberikan pujian besar kepada Inter Milan atas performa impresif mereka saat menahan imbang Barcelona 3-3 di leg pertama semifinal Liga Champions. Berbicara kepada CBS Sports Golazo, Henry mengaku tak menyangka Inter bisa tampil sebaik itu dan menilai mereka layak mendapat kredit penuh. Selain itu, Henry mengkritik keras aturan baru UEFA yang menghapus keuntungan gol tandang. Bagaimana bisa mencetak 3 gol tandang dan tidak mendapat keuntungan? Ujarnya, menyayangkan perubahan aturan yang menurutnya merugikan tim tamu. Henry juga memuji performa luar biasa Lamine Yamal, yang menurutnya sudah menunjukkan ketenangan, kecerdasan taktik, dan etos kerja di level yang luar biasa. Dia bermain seperti orang yang terobsesi, secara teknis dia bukan manusia, tambahnya. Pertandingan Barcelona-Inter yang berakhir 3-3 juga mengundang pujian dari pelatih dengan selera tinggi untuk sepak bola hebat seperti Pep Guardiola, yang kemarin, seperti jutaan penonton lainnya, menikmati tontonan yang disajikan kedua tim di Montjuic. Saya terkejut dengan betapa indahnya pertandingan ini, ungkap pelatih Manchester City tersebut dalam konferensi pers. Berkat pertandingan seperti ini, stadion tidak akan pernah kosong dan bisnis kami akan berkembang. Saya hanya bisa berterima kasih untuk 2 semifinal Liga Champions ini, keduanya luar biasa, terutama kemarin. Ketika Anda bermain seperti Barcelona, stadion tidak akan pernah kosong. Dan kami bisa hidup di industri ini untuk waktu yang sangat lama. Tidak peduli hasilnya, tetapi betapa bangganya orang-orang yang mencintai Barcelona. Akhirnya, Guardiola juga memberikan penghargaan kepada juara Italia, Inter Milan, yang mampu membuktikan status Eropa mereka meski menghadapi Barcelona yang luar biasa. Saya rasa Inter sekali lagi menunjukkan betapa luar biasanya mereka,
seperti saat kami mengalahkan mereka di final Liga Champions di Istanbul pada 2023. Mereka bertahan dengan baik, mengelola transisi dengan baik, fisik dan terorganisir dengan baik. Simone Inzaghi adalah pelatih yang luar biasa. Selasa dan Rabu depan akan menjadi 2 pertandingan yang luar biasa. 4 tim fantastis dan mereka pantas berada di sana. Dalam analisisnya di FIFA El Football usai laga Barcelona-Inter, mantan pemain Daniel Adani memberi pujian atas hasil imbang 3-3 yang diraih Inter di kandang Barcelona. Menurut Adani, meski ada perbedaan besar dalam kualitas permainan, Inter tidak pernah tertinggal dalam pertandingan tersebut. Ia juga mengapresiasi fase permainan antara menit 65 sampai 80, di mana Inter sempat melakukan serangan balik efektif. Adani menekankan bahwa meski Barcelona lebih dominan, Inter layak dihargai karena tidak pernah kalah. Ia juga mengkritik pelecehan terhadap Lamine Yamal di Italia, menyebutnya sebagai pemain terbaik di dunia yang seharusnya dihormati. Denzel Dumfries tampil luar biasa dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions antara Inter Milan dan Barcelona, yang berakhir dengan skor 3-3. Setelah pulih dari cedera panjang, Dumfries mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist, menjadikannya sebagai pemain terbaik, MVP, dalam pertandingan tersebut. Qualificazione ancora aperta, ujar Dumfries kepada UEFA.com. Saya bangga dengan tim karena kami datang dari minggu yang sulit, di mana kami kalah 3 pertandingan berturut-turut. Kami bangkit dengan baik, bermain dengan hati dan untuk jersey ini. Sekarang kami melihat ke depan dengan semangat ini. Dumfries juga memberikan analisis tentang pertandingan yang berakhir imbang tersebut. Kami adalah tim yang kuat. Kami memulai dengan baik dengan gol berkualitas tinggi dari Marcus Thuram. Ini adalah semangat yang dibutuhkan. Dengan hasil imbang 3-3 di Camp Nou, Inter kini akan melanjutkan perjuangan mereka di leg kedua dengan semangat tinggi untuk meraih tempat di final Liga Champions. Langsung dari lapangan Montjuic, mantan kiper Inter Milan, Julio Cesar, memberikan komentarnya untuk Amazon Prime Video tentang hasil imbang 3-3 antara Inter dan Barcelona. Jika kamu menderita di belakang, bermain dengan model taktis seperti ini. Saya rasa Inter sudah mempelajari dengan baik. Inzaghi menyiapkan pertandingan dengan baik. Inter melakukan pekerjaan yang bagus, tapi dengan rasa pahit. Ketika kamu unggul 2-0 dan akhirnya imbang. Mencetak 2 gol di kandang Barcelona, saya rasa mereka bisa sedikit lebih baik, ungkap Julio Cesar. Dia juga memberikan komentar terkait kemungkinan kesalahan Sommer pada gol ketiga Barcelona. Saya rasa dia sedikit terlambat menggerakkan tangannya. Itu yang saya lihat dari luar. Yang saya pikirkan adalah dia tidak melihat bola bergerak. Tapi pada gol ketiga, dia bisa sedikit lebih cepat menggerakkan tangan. Namun saya tidak tahu apakah dia melihat bola bergerak. Dia tertinggal sedikit dengan tangannya. Dalam wawancara di studio Sky Sport, mantan gelandang Inter Milan, Esteban Cambiaso, menganalisis hasil imbang 3-3 antara Inter dan Barcelona. Bagi Nerazzurri, hasil 3-3 lebih baik dari 0-0, memberikan mentalitas dan kesadaran, ungkapnya. Saya rasa tidak ada penyesalan dari pelatih. Hasil ini baik, kita harus senang dengan bagaimana hasil imbang ini tercapai. Satu-satunya hal yang benar-benar akan membuat Inzaghi khawatir adalah situasi Lautaro setelah cedera, tambah Cambiaso. Mantan penjaga gawang Emiliano Viviano memberikan analisisnya di TV Play mengenai pertandingan yang berakhir 3-3 antara Barcelona dan Inter. Jika Donnarumma yang bermain di bawah Mistar untuk Inter, pasti hasilnya 3-1 untuk Nerazzurri. Itu hanya candaan, meskipun pada gol ketiga bisa dibicarakan. Tentang Barcelona, ia berkata, bagaimana mereka bisa bertahan seperti itu? Jika Thuram dan Lautaro Martinez berada dalam kondisi terbaik mereka, pertandingan ini bisa berakhir 6-6. Bagaimana mereka bisa menemukan referensi? Selain menyerang dengan cepat dan mengumpulkan pemain, mereka tidak pernah melakukan marking atau menjaga posisi. Semuanya berkaitan dengan fakta bahwa mereka ingin menguasai bola 80% waktu, jadi mereka mengabaikan yang lainnya, tambah Viviano.
Antonio Cassano, mantan penyerang Italia, mengungkapkan kritik tajam terhadap permainan Inter Milan dalam pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona yang berakhir dengan skor imbang 3-3. Dalam acara FIFA El Football, Cassano memuji kualitas permainan Barcelona, namun ia merasa Inter tidak tampil dengan kualitas yang cukup baik, terutama di kompetisi Eropa. Menurut Cassano, meskipun Barcelona tidak memiliki fenomena besar, mereka sangat menguasai permainan, dengan penguasaan bola yang luar biasa sehingga Inter kesulitan untuk merebutnya. Saya mengatakan Barcelona itu unik karena meskipun tanpa pemain fenomenal, mereka membuatmu tidak bisa melihat bola. Mereka luar biasa dalam penguasaan bola dan kontrol permainan, katanya. Ia menambahkan bahwa Inter hanya memiliki 3 serangan balik sepanjang pertandingan. Cassano juga menyoroti bahwa tim skuad Inter tidak boleh bermain dengan cara yang terlalu defensif, seperti yang mereka tunjukkan di kandang Barcelona. Ini adalah pertandingan serius, namun sangat defensif. Inter memang tim terbaik di Italia, tetapi mereka tidak bisa bermain dengan cara itu di Eropa, ujar Cassano. Menurutnya, dalam kualitas permainan, Inter kalah jauh dari Barcelona, terutama di lini tengah di mana mereka diserbu oleh permainan cepat dan ide-ide Barcelona. Ia juga menilai bahwa beberapa pemain Inter, seperti Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella, tampil di bawah harapan. Bastoni dan Barella adalah pemain hebat, tetapi kemarin mereka menunjukkan keterbatasan mereka. Barcelona mengekspos kelemahan mereka, katanya. Cassano melanjutkan dengan kritik terhadap pelatih Simone Inzaghi, menyebutnya tidak meyakinkan di kompetisi Eropa. Saya melihat sepak bola luar biasa Inter di Italia, tetapi hampir tidak pernah di Eropa. Inzaghi terlalu berhati-hati dan pasif. Di Italia, mungkin Inter mencetak 3 gol melawan Empoli atau Verona, tapi di Eropa mereka tampil seperti itu, ujar Cassano. Ia juga mengungkapkan bahwa Inter banyak bermain dengan mengandalkan bola panjang dan kesulitan membangun serangan yang lebih terstruktur, seperti yang terlihat dalam 2 pertandingan melawan Bayern Munich dan Barcelona. 3-3 tidak menarik bagi saya. Yang lebih penting adalah fakta bahwa Inter kebobolan 20 tembakan ke gawang dan tampil buruk dalam bertahan, tambahnya. Meskipun merasa kecewa dengan cara Inter bermain, Cassano mengakui bahwa jika mereka berhasil mencapai final Liga Champions, itu akan menjadi kebanggaan untuk sepak bola Italia. Namun, menurutnya, analisis permainan ini harus jujur dan objektif. Pemerintah Kota Milan mengonfirmasi bahwa hingga batas waktu 30 April pukul 23.59, tidak ada proposal baru yang masuk terkait proyek kawasan San Siro, termasuk Stadion Giuseppe Meazza. Pengumuman ini membuka peluang bagi rencana yang diajukan Inter dan Milan pada 11 Maret lalu untuk terus diproses. Proposal kedua klub mencakup pembangunan stadion baru, pemanfaatan kembali stadion lama, dan revitalisasi kawasan sekitarnya. Dengan tidak adanya alternatif lain, proses evaluasi teknis oleh tim lintas instansi dan konferensi layanan akan dilanjutkan. Jika hasilnya positif, isi rancangan kontrak akan dievaluasi dan dinegosiasikan lebih lanjut.